Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Febrianti. Saya dari kelas 10 PBK 2. Saya akan mengulas materi etika profesi. Yang pertama, bahaya di lingkungan kerja adalah sesuatu yang berpotensi menimbulkan insiden yang berakibat buruk terhadap kesehatan orang yang bekerja. Bahaya kerja bersumber dari berbagai faktor, antara lain manusia, material, peralatan, lingkungan, dan kebisingan. Yang kedua, bahaya yang mengakibatkan dampak jangka panjang meliputi A. Golongan kimia antara lain korosi, iritasi kulit, dan kanker karsinogen. Yang B. Golongan fisik antara lain kebisingan, intensitas tinggi, penerangan yang kurang memadai, getaran, iklim kerja, dan radiasi. Yang C. Golongan biologis dibagi menjadi dua, yaitu menyebabkan infeksi dan non-infeksi. Yang D. Golongan psikologis berupa stres di tempat kerja dapat berasal mental dan sosial ekonomi. Yang E. Golongan psikologis yang berkait dengan ergonomi, baik ergonomi fisik, ergonomi kognitif, ergonomi organisasi, maupun ergonomi lingkungan. Yang F. Golongan psikologi sosial, menempatkan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan bakat, minat, kepribadian, motivasi, pendidikan, sistem seleksi, dan klasifikasi tenaga kerja yang tidak sesuai. 3. Penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan oleh aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang keempat, sasaran sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja yang melibatkan unsur manajemen tenaga kerja meliputi: yang pertama, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang B, perencanaan memuat tujuan, sasaran, dan indikator kinerja. Yang C, kesehatan dan keselamatan kerja. 5. Pada dasarnya P3K harus dilakukan secara sistematis, yaitu bahaya, response, tekanan pada dada, compression, jalan nafas, air sway, dan bernapas, breathing. 6. Langkah-langkah melakukan P3K adalah: yang A, jangan panik. Yang B, jauhkan korban dari kecelakaan berikutnya. Dan C, perhatikan pernapasan dan denyut jantung korban. Yang D, perhatikan tanda-tanda soket. Yang E, jangan memindahkan korban secara terburu-buru. F, segera transportasikan ke korban sentral pengobatan. Yang ketujuh, tindakan resusitasi adalah tindakan memulihkan kembali kesadaran seseorang yang tampaknya mati sebagai akibat berhentinya fungsi jantung dan paru-paru yang berorientasi pada otak. Resusitasi dilakukan dengan cara membuka jalan napas, ventilasi nafas buatan, dan memperhatikan sirkulasi darah dengan cara pemijatan dada. Yang kedelapan, fasilitas P3K di tempat kerja adalah semua peralatan, perlengkapan, dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan P3K di tempat kerja. Fasilitas P3K meliputi: A, ruang P3K, B, kotak P3K, C, alat evakuasi dan alat transportasi untuk memindahkan korban ke tempat yang aman, D, fasilitas tambahan tanpa alat pelindung diri dari peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.